Pendidikan di tingkat SLTA negeri maupun swasta merupakan tahapan yang disiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain SLTA, pendidikan kejuruan juga merupakan salah satu pilihan bagi tamatan SLTP untuk melanjutkan pendidikan, karena memberikan keterampilan yang siap pakai, sehingga dapat bekerja maupun berwirausaha setamat pendidikan. Pemerintah Kabupaten Tebo dalam rangka menyediakan tenaga kerja terampil yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan daerah serta kebutuhan dunia usaha, telah membuka berbagai sekolah kejuruan serta melakukan peningkatan fasilitas pendidikan. Penyediaan guru yang sesuai dengan keahlian menjadi hal penting dalam pengembangan sekolah kejuruan. Pendidikan sebagai modal dasar pembangunan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Di Kabupaten Tebo telah dibangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas, dan sekolah menengah kejuruan. SMK sebagai salah satu wadah pendidikan yang melatih keterampilan dan keahlian. Diharapkan alumni SMK kreatif, inovatif, mandiri, dan siap bekerja. Saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Tebo untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tebo, baik negeri maupun swasta. Mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan SMA atau SMK sederajat, bahkan perguruan tinggi. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Hasil perhitungan PDRB dapat memberikan gambaran dari nilai barang dan jasa yang telah diproduksi oleh unit-unit produksi atau perusahaan di suatu daerah dalam jangka waktu 1 tahun. PDRB dapat menjelaskan tingkat produktivitas masing-masing sektor dalam perekonomian maupun perekonomian wilayah secara keseluruhan. Peningkatan PDRB suatu wilayah juga menggambarkan seberapa besar peningkatan pendapatan total atau masing-masing sektor perekonomian pada wilayah tersebut. Dari data PDRB, terlihat bahwa Kabupaten Tebo dalam pembangunan ekonominya masih tergantung pada sektor pertanian,
Sektor pertanian. Sektor ini menjadi sektor utama yang menunjang perekonomian di Kabupaten Tebo dan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar serta memiliki kecenderungan terus meningkat dalam pembentukan PDRB. Sektor pertanian merupakan sektor basis dalam perekonomian yang berarti sektor ini dapat melakukan ekspor keluar daerah karena tingkat produksi yang tinggi. Subsektor perkebunan menjadi subsektor yang memberikan kontribusi terhadap ekspor sektor pertanian. Tetapi, subsektor yang lain masih belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga perlu mendatangkan dari daerah lain. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, sekaligus peluang bagi investor untuk dapat berusaha di Kabupaten Tebo dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tebo. Pemerintah Kabupaten Tebo melalui instansi terkait telah melakukan berbagai cara dalam peningkatan produksi padi di daerah. Salah satunya dengan menyediakan irigasi yang memadai sehingga petani dapat menanam padi sepanjang tahun. Dengan segala permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan komoditi padi di Kabupaten Tebo, total produksi padi setiap tahunnya mengalami peningkatan produksi. Hal ini tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan produktivitas pertanian yang dilaksanakan dengan perluasan areal tanam, peningkatan indeks penanaman, dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Untuk membantu dan memberikan semangat kepada petani dalam mengolah sawah yang mereka miliki, pemerintah setiap tahunnya memberikan bantuan berupa benih berkualitas yang cocok dengan kondisi daerah, yang diharapkan dapat memberikan produksi yang maksimal, bantuan pupuk dan bantuan alat-alat serta mesin pertanian yang bersumber dari anggaran daerah maupun anggaran pemerintah pusat. Selain padi, tanaman bahan pangan yang potensial dikembangkan di Kabupaten Tebo antara lain kedelai dan jagung. Kabupaten Tebo telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai satu-satunya kabupaten dalam Provinsi Jambi
yang termasuk dalam kawasan padi, jagung, dan kedelai nasional. Tanaman jagung di Kabupaten Tebo dapat tumbuh subur dengan baik. Pemanfaatan tanaman jagung oleh masyarakat sebahagian besar dijual langsung kepada tengkulak yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat untuk diolah menjadi pakan ternak atau bahan baku lainnya. Cabai sebagai bahan kebutuhan dapur dalam rumah tangga memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan cita rasa sebuah masakan. Kabupaten Tebo juga sangat cocok untuk dijadikan sentra tanaman cabai. Usaha pertanian lainnya yang ada di Kabupaten Tebo adalah budidaya nilam. Tanaman nilam sebagai bahan baku minyak wangi dan kosmetik dapat tumbuh subur di lembah-lembah pinggiran Sungai Batanghari dan ladang-ladang bukaan baru yang ada di Kabupaten Tebo. Proses pengolahan tanaman nilam adalah melalui penyulingan. Harga per liter minyak nilam berkisar antara Rp400.000 sampai Rp800.000 per liter. Pengembangan tanaman hortikultura, khususnya buah-buahan, memiliki prospek pada sektor pertanian dalam pengembangannya, baik yang berpola agribisnis maupun agroindustri, karena kecenderungan permintaan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Buah naga menjadi primadona baru hortikultura di Kabupaten Tebo. Permintaan yang semakin tinggi memudahkan dalam melakukan pemasaran, serta kondisi tanah dan iklim yang cocok menjadikan tanaman buah naga ini dapat berkembang dengan baik di Kabupaten Tebo. Tanaman buah naga dapat dikembangkan di lahan yang luas maupun menjadi tanaman pekarangan. Saat ini, masyarakat sudah mulai membuat produk turunan buah naga seperti dodol buah naga dan pemanfaatan kulit buah naga kering yang dijadikan sebagai obat penurun kadar gula darah. Subsektor peternakan.
potensi pengembangan usaha